Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, kita ketahui bersama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan dan juga akan mendatangkan keberkahan bagi pelakunya, baik itu di dunia maupun itu juga di akhirat. Namun sebaliknya, dosa dan kemaksiatan akan mendatangkan berbagai keburukan bagi pelakunya, dan baik di dunia maupun juga di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya yaitu Ad-Da'a Dawa menyebutkan 51 dampak keburukan yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan pada kesempatan Jumat yang mulia ini kami akan sampaikan 5 di antaranya. Pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi diri manusia, yang pertama adalah maksiat akan membuat semua urusan dipersulit. Karena kita tahu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, orang-orang yang keluar dari ketaatan dan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya Allah akan mempersulit rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya sulit. Maka apabila kita menjumpai kesulitan pada diri kita, rezeki kita terasa sempit, atau usaha yang kita lakukan jauh di bawah target, maka jangan hanya evaluasi kinerja kita yang kita koreksi, akan tetapi
mari kita mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena hal itu Allah mempersulit urusan kita. Kemudian pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi diri manusia yang kedua adalah maksiat akan menyebabkan seorang hamba terhina. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kepada para hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Maknanya apa? Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dan kita bisa lihat di sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemooh, beliau dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy, nama baiknya dicemarkan. Namun ketika rombongan dagang kafir Quraisy pergi ke Syam, mereka dipanggil oleh Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Romawi Heraklius. Lalu Kaisar tersebut bertanya kepada para rombongan, yang pada waktu itu rombongan tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan. Kaisar bertanya, bagaimanakah tentang pemuda yang di sana mengaku nabi di negeri kalian? Maka apa jawabnya? Maka lisan-lisan mereka tidak sanggup untuk berbohong. Mereka menyebutkan akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi SAW. Akan tetapi sebaliknya, orang yang dia merasa dirinya mulia, merasa dirinya tinggi, namun ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hinakan dia. Meskipun ia berusaha dengan sekuat mungkin dengan berbagai fasilitasnya yang ia miliki, dan ia berusaha untuk memuliakan dirinya, akan tetapi cepat atau lambat ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat kisah dari Raja Namrud yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga durhaka kepada Rasulnya Allah. Dia menjadi raja berkuasa selama 400 tahun, akan tetapi ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah hinakan dia. Kekuatan dan kekayaan yang ia miliki tidak mampu menghilangkan dia dari kehinaan tersebut. Allah takdirkan hidungnya kemasukan seekor nyamuk. Bayangkan, hanya seekor nyamuk. Kemudian dengan seekor nyamuk tersebut membuat dia memukul-mukul kepalanya dengan sendal, bahkan dengan palu, yang akhirnya Allah takdirkan dia meninggal dikarenakan sebab seekor nyamuk. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuhnillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Kemudian dampak dan dosa dari kemaksiatan kepada diri manusia adalah yang ketiga, maksiat akan menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Kita ketahui ketaatan adalah benteng bagi seorang hamba. Maka tatkala seorang hamba keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus dia juga akan keluar dari benteng penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai makhluk bisa mengganggunya. Di antara salaf mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku rasakan sikap yang beda pada istriku dan perbedaan tingkah laku pada hewan tungganganku. Kenapa mereka bisa mengetahui sedetail itu? Karena para salaf adalah manusia yang memiliki maksiat yang sedikit, sehingga musibah apapun yang menimpa mereka, mereka tahu
ini asalnya dari mana dan dosa apa yang mereka lakukan. Akan tetapi berbeda dengan kita. Saking banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak tahu lagi dosa yang mana ini, dosa yang mana yang kita lakukan. Dan lebih parah dari itu, kita merasa suci, merasa tidak bersalah, dan mengatakan dalam hati, mengapa aku ditimpa musibah seperti ini? Apa salah saya? Apa dosa saya? Padahal dosa dan kesalahan kita teramatlah banyak sekali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pengaruh dari dosa dan kemaksiatan bagi diri manusia yang keempat adalah kemaksiatan akan menyebabkan pelakunya asing di antara orang-orang yang baik. Dia akan kesulitan bergaul dengan orang-orang yang solih, dan orang-orang solih pun merasa enggan berkawan dengannya. Dengan adanya jarak yang demikian, maka dia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada titik angkut tingkatan yang sangat tinggi dari kemaksiatan, maka pelaku maksiat merasa asing terhadap dirinya sendiri. Karena sejatinya kemaksiatan itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Maka semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka dia akan merasa asing bahkan dengan dirinya sendiri. Kemudian pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi diri manusia yang berikutnya adalah kemaksiatan akan menyebabkan petaka, tidak hanya terhadap pelakunya, tapi juga terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Kita ketahui Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami terdapat orang-orang yang solih? Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Apabila telah marak kerusakan, apabila telah marak kejahatan, dan apabila telah menyebar kemaksiatan, maka tidak ada keselamatan bagi orang tersebut. Dan masih banyak sekali dampak buruk atas kemaksiatan dan dosa yang mungkin tidak akan mampu kita bahas seluruhnya di majelis ini. Dan singkat atau lambat, hal itu pasti akan menghancurkan pelakunya. Maka selayaknya bagi kita untuk bertakwa benar-benar dengan takwa yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa untuk mengevaluasi diri kita. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon taufiknya dan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kemaksiatan yang mungkin akan bisa membinasakan diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.